suami daripada Tuhan. Sedikit-sedikit main man, sedikit-sedikit my husband, sedikit-sedikit main man, sedikit-sedikit my husband, sedikit-sedikit laki gue. Tidak lagi Tuhan. Kalau istri-istri sudah mengharapkan suami lebih daripada Tuhan, nggak lama lagi rumah tangga itu ambruk. Istri-istri dan suami-suami, engkau harus berharap hanya kepada Tuhan serwa sekalian alam. Kita harus taruh Tuhan pada tempat yang sebenarnya. Ketika Hana sadar ini, dia mulai curahkan pada tempat yang tepat. Kalau nangis, boleh nangis, tapi pada tempat dan alamat yang tepat. Jangan salah address. Ada saya punya kawan saudaraku, dia ini wanita. Dia baru menikah, saudara-saudaraku. Kira-kira berapa tahun, punya anak baru, masih kecil lelaki. Suaminya diangkat Tuhan. Diangkat Tuhan, namanya Johnny. Ini suami namanya Johnny. Maaf yang kebetulan namanya Johnny. Maaf, sorry. Saya juga Johnny. Johnny kalau di luar negeri, di sini Yoyo. Saudara-saudara, pada waktu ini Johnny meninggal. Tiap hari ini memang kasihan sebab pengantin baru beberapa tahun. Tiap hari ini wanita dia nangis. John, kenapa lu ninggalin gua, John? John, papi John, puya uli kaiwo, John. Umpamanya di sembahyang gitu ya. Dia nangis. Tiap hari nangis. Satu hari saudaraku dia ke kuburan lagi dan dia nangis lagi. John, saya sendirian sekarang, John. Dia nangis betul-betul, nangis terharu. Dia lihat ada orang berdiri di samping dia. Dia nggak peduli. John, dia nangis lagi. Orang itu bilang, Nyonya. Dia nggak peduli. Gua lagi nangis sama suami gua. Aku cinta sama dia sehidup semati. Gua yang hidup, dia yang mati. Dia sembahyang lagi. Oh John. Ini yang berdiri bilang, Nyonya. Dia bilang, nggak peduli gua. Nangis. Dia tambah nangis. John. Akhirnya nggak tahan lagi. Dia jengkel nih, orang mau apa berdiri terus. Mau apa Bapak? Gak taunya tukang kuburan, saudara. Nyonya, ini salah, ini bukan kuburan suami Nyonya. Hah? Masa? Iya. Ini kuburan siapa? Kuburan haji. Ya. Mana suami saya punya kuburan? Situ tuh. Aduh, dari nangis jadi ketawa, saudara-saudaraku. Dia nangis pada alamat yang salah. Nah, kuburan suaminya di sana. Nangisin suami di kuburan aja udah salah. Ini nangisin haji. Saudara-saudaraku, hati-hati. Lucu sekali bukan saudara-saudaraku Pak Haji disebut John. Nah, saudara-saudaraku, ada banyak orang Kristen salah tempatnya menangis. Dia seharusnya menangis, saudara-saudaraku, pada kaki Yesus, pada Tuhan. Kalau menangis sama Tuhan, curahkan isi hati sama Tuhan. Ini bendungan, bobolkan saudaraku. Plong, nangis sama Tuhan, habis. Jangan nangis sama suami. Jangan nangis sama manusia. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Mulailah ia bernatsar. Kemudian bernatsarlah ia. Setelah kepahitan hilang, ada natsar. Tahun-tahun sebelumnya tidak ada natsar, tidak ada doa. Setelah ada doa, ada natsar. Tuhan semesta alam, jika sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saudara-saudara, pendeta bisa salah paham. Kalau saudara sedang berdoa kepada Tuhan dengan terharu, dengan menangis, dengan tersedih-sedih, dan saudara curahkan isi hati saudara, pendeta bisa salah paham. Dikiranya mabuk. Oh saudara-saudaraku, tapi jangan mundur. Kalau saudara sudah berdoa sama Tuhan, jangan mundur. Berarti Hana berdoa cukup panjang. Sebab kebaktian sudah bubar. Tapi Hana masih terus berdoa. Hana masih terus berdoa. Hana masih terus berdoa. Terus berdoa. Terus berdoa. Terus berdoa. Terus berdoa. Dan itu sebabnya dianggap mabuk. Tapi saya mau pendekkan cerita. Ayat 15, Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Mencurahkan isi hatiku. Di sini tidak ada ini sih. Tidak ada
Aduh, pada duduk di bawah nih. Untung saya nggak pakai kegerakan, saya mau pakai air di gelas mencurahkan gitu. Untung saya lihat dulu di belakang ada yang duduk. Saudara-saudaraku, mencurahkan total. Mencurahkan isi hati total. Ada banyak orang mencurahkan isi hatinya seperti Baygon sama Morten. Psst, psst. Tuhan, aku curahkan isi hatiku. Psst, psst. Udah aja. Di dalamnya masih banyak. Baca kebaktian, Tuhan, aku curahkan isi hatiku. Psst. No, mencurahkan itu tumplak habis, saudara-saudaraku, habis terus. Keluarkan semua. Jangan sampai ada kepahitan lagi. Buang semua. Buang. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Ini namanya mencurahkan. Aku sedang mencurahkan isi hatiku. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Baru ada datang kata keselamatan. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Haleluya, puji Tuhan. Ada amin, saudara-saudara? Kalau kita punya kepahitan sudah tidak ada, sudah dibuang, kebencian sudah dibuang, kekesalan sudah dibuang. Katanya Eli, Tuhan akan memberikan apapun yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Artinya kepahitan sudah dibuang. Tidak lagi demonstrasi, mogok makan, tetapi sudah kepahitannya dibuang. Dan saat itu tidak lama kemudian Tuhan membuka kandungan Hana dan dia dapat satu anak namanya Samuel yang arti namanya didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengarkan doa. Saudara, Samuel artinya Tuhan mendengarkan doa. Saudara punya doa didengar, asal kepahitan sudah hilang. Nah, dari tahun ke tahun Hana berdoa nggak dapat kenapa? Ada kepahitan. Ada kepahitan. Ada kepahitan. Dan tidak ada satu anak pun dari gundik Penina itu yang menjadi anak Tuhan. Tapi dari Hana, satu anak Samuel jadi nabi, jadi hakim yang tidak ada cacatnya sepanjang sejarah Israel. Samuel paling benar, paling lurus di ukuran Tuhan dibandingkan dengan yang lain. Dia tidak ada cacat. Sebab apa, saudara-saudaraku? Dia didengar, didapat daripada Allah dari satu ibu yang sudah membuang kepahitan. Nah, sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah ada kerinduan saudara, keperluan saudara minta berkat daripada Tuhan, belum dapat, ditolak sama Tuhan? Mungkin ada percabulan, mungkin ada kepahitan, kebencian. Mungkin ada saudara anggap remeh kebaktian, anggap remeh firman Allah. Mungkin hidup saudara kurang dan tidak suci. Saya katakan saudara, kita orang Kristen bisa keliru, bisa salah. Saya juga bisa keliru, bisa salah. Bisa dosa, bisa salah. Tapi ada perbedaan antara domba dan babi. Kalau domba keseleo, plek, masuk di lumpur, dia akan mengeluh. Dia keluar dari lumpur itu cari air, cuci dirinya. Kalau babi begitu masuk lumpur malah senang. Dia senang ada di lumpur itu. Ada bedanya antara domba dengan babi. Ada bedanya, saudaraku, kalau orang Kristen yang benar sama Tuhan pernah keliru, pernah salah, dia menyesal seperti Daud pernah berdosa. Oh Tuhan, aku menyesal, aku minta ampun. Ada bedanya, sebab dia golongan domba. Tapi kalau dia orang yang tidak percaya, yang tidak mau terima Tuhan, seperti babi, malah dia berkubang. Ada bedanya kejatuhan dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Ada bedanya. Orang yang jatuh dalam dosa, dia mau bangkit kembali dan hidup kembali seperti sedia kala hidup suci, Tuhan ampuni. Tetapi yang hidup di dalam dosa, dia jatuh, dia doyan, dia demen, dia betah hidup di dalam dosa. Dan biarpun dia minta apa-apa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan. Sebab apa? Sebab orang yang berkendak, yang cabul, yang berzina, yang ada kepahitan, tidak akan bisa melihat Allah. Apapun berkatnya yang diminta, tidak akan didapatkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, malam hari ini mungkin sedikit pedas, tapi nggak apa-apa. Demi kebaikan kita. Kalau ada sesuatu yang tidak enak kepada seseorang, bikin beres. Lekas bikin beres. Kalau saudara menantu sama mertua ada sedikitnya enak, lekas bikin beres. Lekas bikin beres.
Nggak boleh menantu Kristen, mertua Kristen. Kerjaannya ribut aja ribut. Habis kita ciong. Nggak ada ciong-ciongan di hadapan Tuhan. Nggak ada ciong. Ciong Yesus semua. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, kita datang pada Tuhan malam hari ini. Dan kita mohon ampun. Kalau ada yang masih ada kepahitan, jengkel. Maksud saya saudara nggak salah. Orang lain bikin salah sama saudara. Tapi karena dia bikin salah, kita tiba-tiba jadi pahit. Nah itu. Rugi kita. Kita lepaskan, bikin beres supaya berkat Tuhan mengalir seperti Tuhan memberkati Hana. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Makhluknya puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Makhluknya puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung. Saudara yang mau didoakan, segala macam keperluan, rumah tangga, pribadi, mata pencaharian, usaha, bisnis saudara, taruh tangan kanan saudara pada dada saudara. Saya sudah mendengar banyak kesaksian dari saudara-saudara yang sudah ditolong Tuhan. Dan saudara percaya, walaupun saudara tidak ditumpangi tangan oleh saya, tapi Yesus yang ada di tengah-tengah kita, Dia langsung akan menolong saudara. Yang sakit, taruh tangan kanan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Yang ada kebencian, dendam, kepahitan, taruh tangan kanan saudara juga pada dada saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau Tuhan, yang tidak seperti manusia. Engkau yang besar, sumber terang dan segala berkat. Kami datang dan mohon pertolongan. Engkau mau mengoperasi hati kami yang ada kedendaman, kepahitan, kemarahan, kejengkelan, kebencian. Demi nama Yesus Kristus, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Gantikan dengan kasih, gantikan dengan damai, gantikan dengan kemenangan dari sorga, supaya kepahitan dari hati kami keluar. Aku usir keluar. Engkau tidak boleh lagi memaitkan rohani anak-anak Tuhan. Demi nama Yesus aku perintahkan keluar, tercabut dan terbuang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hati anak-anak-Mu kuasai dengan kasih sayang, sehingga mereka tidak membenci seorang pun, tidak dendam kepada seorang pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang ditaruh pada bagian tubuh yang sakit. Demi nama Yesus Kristus aku tengking segala roh sakit penyakit keluar dari dalam tubuh anak-anak Tuhan ini, sehingga Tuhan Yesus Engkau akan memberikan kesembuhan yang total dan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang hadir malam hari ini, dari yang duduk di depan sampai yang di belakang. Dan kiranya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Penebus kami yang setiawan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk.